Alhamdulillah, semoga kegiatan pada pagi hari ini dimudahkan kita dalam mencari ilmu dan menerima ilmu. Tiba saatnya untuk keberkahan kita semua, kita iringi kegiatan pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa pengiring. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, benar sekalian tiba waktunya kita memasuki sesi materi pada pagi hari ini. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita tes semangat dulu nih Kak. Ya, sob. Jika kami tanya, apa kabar ibu semua? Jawabannya adalah luar biasa, bahagia, penuh cinta. Bisa Bunda? Bisa ya. Ya. Lagi. Apa kabar ibu semua? Luar biasa, bahagia, penuh cinta. Tapi masih belum kompak nih. Iya, masih raya, masih belum kompak, masih ada yang belum dengar. Iya, coba semangat lagi ya Bunda. Apa kabar ibu semua? Luar biasa, bahagia, penuh cinta. Yang sebelah sini masih belum ada yang dengar. Masih belum ada suaranya. Kali lagi ya Bunda. Apa kabar Bunda semua? Nah, sudah lebih semangat nih. Kita mulai saja materi yang pertama, yaitu kiat mengendalikan marah. Bu sekalian, karena pemateri kita yang satu ini berasal dari seberang, yaitu Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, maka materinya akan beliau sampaikan melalui video berikut ini. Namun terlebih dahulu, izinkan kami membacakan CV beliau. Nama beliau ialah Fitriani, tempat tanggal lahir Pulau Dulu 1 Februari 1988, tempat tugas Kepala Sekolah SMPN 9 Senayan, riwayat pendidikan formal SDN 008 Senayan, SMPN 8 Tanjung Pinang, SMAN 1 Senayan, S1 UIR jurusan Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan, S2 Universitas Negeri Jakarta jurusan Pendidikan Olahraga. Pendidikan informal, Training Academy Training for Professional 2022, Training Buka Senayan Mental dan Diam 2022, dan Training Pola Pertolongan Allah 2020. Riwayat organisasi saat ini Sekjen Hubungan Luar Negeri PGRI Lingga, bidang kemusliman PPRI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Baik, kita dengarkan dan simak video berikut ini. Ibu Ira Fitriani. Dengan tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda semua? Semoga hari ini adalah hari yang indah dan bahagia bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya dipertemukan dengan ayah bunda semua, para orang tua hebat, pembelajar sejati yang senantiasa memperbaiki diri dengan harapan memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Selamat beriring salam kepada junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda, pada pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada MT Cidahu yang telah memfasilitasi kita untuk bertemu di forum ini. Sebuah acara yang luar biasa, yaitu adalah Parenting Akbar. Masya Allah. Senang sekali rasanya ada di tengah-tengah ayah bunda semua dalam sebuah misi, yaitu memiliki generasi terbaik di zaman ini. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana cara mudah mengendalikan marah. Sama saya juga sedang belajar ayah bunda. Ya, namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ira Fitriani, bisa dipanggil Ira atau Umi Oi. Saat ini saya beraktivitas sebagai kepala sekolah di salah satu SMP negeri, tepatnya di Kepulauan Riau. Dan
saya juga sedang fokus belajar tentang pendidikan parenting dan pendidikan psikologi. Ayah bunda, sebelum kita masuk tentang bagaimana cara mudah mengendalikan marah, boleh dong kita samain persepsi terlebih dahulu. Kenapa penting bagi kita untuk belajar tentang ini? Ya, mungkin banyak sekali alasan yang ayah bunda miliki. Namun, yuk kita sama-sama di sini. Saya mengajak hanya fokus pada 3 hal saja. Ya, 3 hal. Yang pertama, kenapa kita penting untuk belajar tentang pendidikan emosi, tepatnya cara mengendalikan marah saat ini, yaitu adalah bahwa saat ini kita masih terikat dalam budaya ini. Budaya apa? Budaya marah-marah. Nah, hasil survei yang saya lakukan beberapa waktu belakangan ini terhadap 26 orang tua, sebanyak 57,7% orang tua menjawab mereka merespon sikap anak yang yang melakukan kesalahan berulang-ulang dengan cara marah. Nah, fakta yang lebih mengejutkan lagi yang saya lihat beberapa waktu yang lalu, yaitu ketika ada sebuah berita masuk ke dalam media tentang dampak marah yang luar biasa. Apa dampak marahnya, ayah bunda? Dampak marah ini bukanlah hal yang kecil atau hal yang masih dalam bayangan, tapi dampak ini adalah dampak yang real dan nyata. Apa dampaknya? Ternyata telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak kepada ibu kandungnya sendiri. Ditanya, kenapa alasannya? Alasannya karena sang anak tidak terima sering dimarahi oleh ibunya setiap hari. Ya, ternyata marah meninggalkan luka, meninggalkan rasa benci yang mendalam ke dalam diri anak-anak kita, yang sewaktu-waktu benci itu bisa berubah menjadi sebuah aksi yang tidak bisa terkendalikan. Nah, alasan yang ketiga adalah karena ternyata penelitian yang dilakukan oleh Liz Elliott, yaitu seorang profesor saraf di Canada University, beliau meneliti bahwa anak yang sering dibentak, bahkan sekali bentakan saja, bisa memutuskan triliunan neuron yang ada di otak anak. Nah, seperti yang kita ketahui, neuron yang ada di otak anak ini adalah bisa membuat anak kita menjadi cerdas. Artinya sambungan-sambungan neuron yang banyak bisa membuat anak-anak semakin cerdas. Lalu bagaimana kalau kondisinya justru neuron itu terlepas, terputus, bahkan dengan sekali bentakan saja triliunan neuron putus. Kebayang kalau setiap hari kita membentak dan membentak, apa yang terjadi pada otak anak-anak kita. Nah, itulah sebabnya kenapa ketika kita mengajarkan dengan cara yang marah atau orang tua yang sering marah-marah, maka anaknya pun tak kunjung berubah. Kesalahan yang sama dilakukan lagi dan dilakukan lagi. Karena apa? Karena kecerdasan otak anak itu tidak berkembang dengan baik, justru malah sebaliknya dia menjadi memburuk. Itulah 3 alasan kenapa penting bagi kita untuk belajar tentang bagaimana cara mengendalikan marah ini. Lalu pertanyaannya, sebenarnya apa sih marah itu? Kenapa dia memiliki dampak yang begitu besar bagi kehidupan kita sehari-hari? Ternyata marah adalah salah satu emosi negatif yang dia memiliki kuadran tertinggi. Jadi emosi negatif itu banyak, ada sedih, takut, marah, kecewa, benci. Nah, marah ini ada di kuadran paling tinggi.
Itulah sebabnya kenapa marah memiliki power yang begitu besar hingga mampu menghancurkan bahkan membunuh sekalipun. Sederhananya juga, definisi marah ini disampaikan oleh Profesor Troy Sihat, yaitu adalah sebuah sikap tidak setuju, sikap seseorang yang tidak setuju pada sikap orang lain yang tidak sesuai dengan dirinya. Nah, jadi marah ini adalah emosi negatif yang berada di kuadran tertinggi dan sebagai perasaan tidak setuju, ungkapan tidak setuju terhadap sikap orang lain yang tidak sama dengan dirinya, yang tidak dia sukai. Nah, dari situ tentu kita bertanya, bagaimana supaya kita mudah mengendalikan marah ini? Saya memahami dan meyakini bahwa cara mudah menyelesaikan sebuah masalah adalah dengan mengetahui sebab masalah itu sendiri. Begitu juga halnya dengan masalah marah ini. Jika kita ingin menyelesaikannya, maka kita harus tahu apa sebab yang mendasar dari kejadian ini. Nah, ternyata dari berbagai referensi ilmu, penyebab marah ini adalah rasa frustasi. Tadi, ketika dia tidak setuju terhadap sikap orang lain, maka mengakibatkan frustasi. Dan saya menyimpulkan, simpelnya saja, marah itu dan penyebabnya adalah ketika kejadian tidak sesuai dengan harapan. Jadi ayah bunda, sebab yang paling dasar sekali yang membuat kita marah itu sebenarnya adalah frustasi kita yang melihat anak kita tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi sebenarnya yang buat kita marah itu bukan mereka nggak mau belajar, bukan mereka tidak mau mengaji gitu, bukan tidak mereka sering main HP, tapi sebab dasarnya pertama itu adalah ketika kita berharap bahwa anak kita ini dia harusnya tahu kapan waktunya ngaji, dia harusnya tahu kapan waktunya belajar, dia harusnya tahu bahwa nggak boleh sering-sering main HP. Nah, karena itu, karena harapan itu, maka kita kecewa dan frustasi. Ketika kita frustasi dan kecewa, maka reaksinya adalah marah. Lalu, bagaimana supaya kita bisa mengendalikan marah ini dengan cara yang mudah? Saya pun mengemasnya menjadi 3 cara. 3 cara mudah mengendalikan marah dari sebab marah tadi. Yang pertama adalah sesuaikan standar. Ayah bunda, yang menyebabkan kita marah karena harapan kita terlalu besar kepada anak kita. Standar yang terlalu tinggi, sehingga ketika standar itu tidak tercapai, maka kita akan marah. Hal ini terjadi pada diri saya beberapa tahun yang lalu, ketika saya menetapkan standar kepada anak saya yang berusia 5-6 tahun. Saya berharap dia bisa sholat dengan tertib. Namun kenyataannya no. Anak usia 5-6 tahun belum bisa sholat dengan tertib. Ya, kenapa? Karena standar tertibnya versi saya, orang dewasa, bukan versi anak-anak. Jadi masih saja ada hal-hal yang belum pas, walaupun ternyata kalau kita ketahui ini, anak-anak itu sudah berusaha sekuatnya, tapi karena memang nggak cocok dengan usianya, dengan tahapannya, maka itu menjadi
tidak tercapai. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa Allah saja menetapkan standar sholat kepada hambanya itu saat usia 7 tahun. Kita telah ketahui semua ya bunda, Allah memerintahkan menyuruh anak-anak sholat itu di usia 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun kalau mereka nggak mau sholat. Lalu orang tua zaman now sekarang pengen lebih cepat lebih baik. Ya mudah-mudahan ayah bunda tidak seperti saya ya, yang semuanya pengen langsung hebat, langsung keren, langsung bagus, sehingga apa? Nggak sesuai standarnya, dan karena itu mengakibatkan kita marah. Begitu juga ketika para ibu-ibu nih yang senantiasa mengingatkan anak-anak untuk membersihkan mainannya setelah mereka bermain. Lalu sering saja sang ibu marah ketika anak sudah berusaha merapikan mainannya. Kenapa? Apakah anak tidak merapikan mainan? Kita marah? No, bukan. Kita marah karena kita berharap anak merapikan mainannya sesuai dengan versi kerapian kita. Standarnya beda anak-anak dengan orang dewasa, dan bolehnya kita memakai standar untuk anak-anak dengan standar kita. Itulah sebabnya kita marah. Lalu supaya kita tidak marah-marah lagi, silakan dibuat standar-standar yang pas dengan anak-anak kita terhadap hal-hal yang sering membuat kita marah. Yang kedua, yaitu adalah sadar diri. Jadi ini ada 3S ya. Pertama, sesuaikan standar. Yang kedua, sadar diri. Ayah bunda, kenapa saya memakai yang kedua ini dengan sadar diri? Karena itulah yang terjadi pada diri saya, dan saya amati juga terjadi dengan orang-orang di sekitar saya. Kenapa orang tua marah? Karena pada dasarnya mereka nggak menyadar bahwa bisa jadi mereka lah yang salah, bukan anak-anaknya. Kok bisa? Karena anak tidak menurut, anak melakukan kesalahan, itu bisa jadi bukan mereka tidak menuruti keinginan kita, tapi mungkin cara kita yang belum tepat, belum sesuai dengan mereka. Terkadang kita terlalu keras menuntut anak-anak kita, tapi enggan menuntut kepada diri kita sendiri. Kita ingin mereka bagus, tapi kita sendiri sebagai orang tua nggak mau belajar. Dan itu saya alami ketika saya mengalami kondisi marah dalam satu kasus yang sangat panjang, yaitu dilema ketika selalu ngegas saat anak disuruh mandi. Ya, mungkin ada salah satu orang tua di sini yang sama pengalamannya dengan saya. Itu saya alami bertahun-tahun loh, ayah bunda. Jadi anak saya itu paling susah disuruh mandi. Ya, kenapa? Karena asik main. Itu saya pikir dulu seperti itu. Ya, karena hal-hal lainnya, sehingga saya lakukan berbagai cara, namun tetap saja kondisi ini terus terjadi. Hingga suatu hari saya menemukan sebuah ilmu bahwa ternyata setiap anak memiliki baterai kasih yang berbeda. Baterai kasih itu apa? Cara berkomunikasi dan cara yang tepat untuk kita memberi pendidikan kepada mereka. Nah, ternyata anak saya memiliki baterai kasih yang pertama itu adalah sentuhan fisik. Yang kedua, waktu berkualitas. Jadi paling mudah mengarahkannya dengan cara menyentuh anggota tubuhnya dan menemaninya. Sejak itu saya mencoba dengan cara mengingatkan mandinya dengan mendatanginya, bukan pakai mode remote yang main sambil dari jauh. Saya datangi, saya katakan kepadanya sambil saya pegang bahunya atau saya elus kepalanya, sayang, sekarang waktunya mandi.
ya, dan sendiri ke kamar mandi. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari, dan beberapa waktu kita butuh melakukan usaha itu. Namun selanjutnya ia akan terbiasa dengan sendirinya. Seperti itulah ketidaktahuan kita membuat kita marah. Nah, supaya kita nggak lagi marah-marah, maka ayah bunda, yuk kita sama-sama memperbanyak ilmu tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak, bagaimana cara mendidik mereka sesuai dengan usia mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Dan S yang ketiga yaitu adalah syukur. Syukur dan syukur. Nah, ini adalah cara terampuh dan cara pertama yang bisa kita lakukan saat kita mau marah. Kenapa? Karena ketika kita bersyukur, saat itu kita meyakini bahwa apapun yang terjadi itu adalah ketetapan yang baik menurut Allah. Sekalipun pandangan kita mungkin buruk, anak melakukan kesalahan buruk, tapi ketika kita yakin semua yang terjadi itu atas izin Allah dan apa yang Allah izinkan itu pasti baik untuk kita, maka kita akan mengambil pelajaran dari kejadian itu. Kita akan berhenti sejenak. Kenapa? Merasa malu. Kalau Allah menetapkan yang terbaik, kenapa kita mesti marah? Dan dalam waktu jeda itu, ketika kita berhenti, kita bersyukur bahwa Allah mengaruniakan kejadian yang kepada kita pasti baik, kita akan punya waktu untuk flashback ke belakang, memikirkan, oh mungkin standar kita yang kurang pas sehingga anak melakukan hal ini dan membuat kita marah. Atau mungkin kita yang belum paham bagaimana cara mengajarkan anak kita untuk melakukan hal ini yang membuat kita marah, atau mungkin usaha kita yang belum keras. Nah, itulah 3 cara mudah mengendalikan marah yang berdasarkan sebab-sebab marah itu sendiri. Ayah bunda, semoga 3 cara mudah mengendalikan marah ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kebahagiaan di rumah kita menjadikan rumah kita seperti berada di surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu la tahdab walakal jannah, jangan kamu marah, bagimu surga. Semoga dengan mampu mengendalikan marah, kita bisa merasakan keluarga surga di dunia dan nanti akan kembali berkumpul di surga yang sesungguhnya. Itulah sharing kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada MT Cidahu atas fasilitas yang diberikan saat ini. Semoga bertemu kembali dengan saya Ira Fitriani. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.